Ibu bapa, saudari-saudaraku yang terkasih, kita kembali dalam katekese. Kali ini saya ingin berbagi satu dua pokok refleksi tentang doa Bapa Kami. Doa yang paling sering didaraskan dalam gereja Katolik adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, doa Bapa Kami. Kita temukan rumusan doa ini dalam dua Injil, yakni Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 9 sampai 13 dan Injil Lukas bab 11 ayat 2 sampai 4. Konteks doa ini diberikan oleh Yesus adalah untuk mengajar para muridnya bagaimana seharusnya berdoa dan memberi contoh satu rumusan doa yang baik. Sehingga doa ini adalah rumusan doa yang paling lengkap dan kaya. Doa Bapa Kami adalah doa terbaik dan menjadi model doa bagi setiap orang Katolik. Mengapa? Karena pertama, doa ini diajarkan oleh Yesus sendiri. Dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa menyapa Aba ya Bapa. Roma bab 8 ayat 15 juga Galatia bab 4 ayat 6. Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus inilah yang menjadi kekuatan kita, yang memampukan kita, dan yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Bukan roh yang menakutkan, tetapi roh yang membuat kita berani untuk menyapa Aba ya Bapa. Yang kedua, doa ini adalah doa orang beriman bersama Kristus dan kekuatan Roh Kudus yang hidup dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Paus Emeritus Benediktus ke-16 katakan bahwa doa ini sangat bersifat trinitaris. Artinya, doa ini diberikan agar kita bersama Kristus Putra Allah dan dengan kekuatan Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa di surga. Ada beberapa poin penting yang seharusnya kita tahu agar doa ini bisa didaraskan dengan penuh kesadaran, penuh kebanggaan, dan penuh keyakinan. Serta agar doa ini bisa dihayati dalam keseharian hidup kita sebagai orang Katolik yang bangga akan kekatolikannya. Kita lihat kalimat pertama dari doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga. Kata Bapa Kami memang sangat mudah dimengerti. Dalam konteks hidup kita sebagai manusia dan dalam pergaulan sosial, kata Bapa bisa ditujukan pertama kepada Bapa biologis, Bapa yang darinya kita dilahirkan, dan juga sering sapaan Bapa ditujukan kepada mereka yang lebih senior secara usia, seorang yang sering memberikan perhatian, bantuan, baik, orang yang baik, orang yang murah hati dengan kita, atau yang kita hargai, yang kita hormati, sering kita sapa dengan kata Bapa. Nah, dalam dua konteks ini, Yesus memperkenalkan kita akan Bapanya. Allah bukan saja sebagai pencipta dan pemberi diri, eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia, dengan segala yang kita miliki ini diberikan oleh Bapa, tapi juga Allah adalah Bapa yang memberikan seluruh perhatian, seluruh kasih sayang, seluruh cintanya bagi kita anak-anaknya. Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Allah pertama-tama adalah Bapa bagi Yesus sendiri. Nah, dari pengalaman Yesus dengan Bapanya ini, ia yakin bahwa kita juga membutuhkan seorang Bapa, maka ia memberikan kita Bapanya itu agar juga menjadi Bapa kita. Sehingga Yesus katakan, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, Bapa kami yang ada di surga. Kata Bapa kami artinya kita ini bukan anak yatim piatu yang tak memiliki ayah. Kita bukan orang yang berada di luar rumah atau di luar ruang lingkup yang selalu mendapatkan perlindungan dari seorang ayah, dari seorang bapa. Yesus ingin ajarkan bahwa dengan mengatakan Bapa, setiap orang perlu merasa yakin, perlu mengalami bahwa ia adalah anak dari seorang ayah yang sangat menyayanginya. Kita bukan pembantu, kita bukan pengemis, kita bukan anak yang tak memiliki ayah, tapi seorang anak yang dengan kekuatan Roh Kudus adalah anak-anak
dari seorang Bapa. Sehingga kita adalah anak-anak Allah. Sehingga ketika kita mengatakan Bapa kami, artinya kita mengakui Bapa dan kita menyadari bahwa kita adalah anaknya. Kata Bapa kami juga berarti setiap anak akan merasakan kehadiran figur Bapa dalam hidupnya. Bapa yang selalu penuh ketegasan dan kepedulian kepada anak-anaknya. Bapa adalah orang yang bertanggung jawab atas diri, atas hidup, dan atas masa depan anak-anaknya. Bapa adalah orang yang selalu rindu, yang selalu berusaha, berjuang, bekerja keras agar anak-anaknya memiliki masa depan dan memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada seorang bapa pun yang masa bodoh dan mengabaikan kehidupan anak-anaknya sendiri. Adanya figur bapa ini membuat anak-anak merasa nyaman, aman, dan yakin atas perlindungan dan pendampingan. Ayah atau bapa adalah pribadi yang memberi rasa percaya diri kepada anak-anaknya. Anak akan selalu yakin bahwa apapun kesulitan yang ia alami dan hadapi, ia akan merasa yakin bahwa ada Bapa. Ia akan yakin karena Bapa akan bantu. Bapa akan memberi kekuatan, memberi jalan keluar, dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi anaknya. Sehingga dalam Mazmur 65 ayat 2, Daud berdoa demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Daud melihat dan mengalami Allah sebagai orang yang mengayominya, yang memberi kekuatan dan memberikan keselamatan hidup. Kata Bapa kami juga berarti bahwa doa yang kita panjatkan itu tertuju kepada satu figur, satu pribadi, seorang yang hidup dan seorang yang ada. Pribadi yang ada ini hanya untuk mencintai anak-anaknya. Artinya dengan mengatakan Bapa kami, kita tahu kepada siapa kita mengarahkan hidup, kepada siapa hidup kita ditujukan, dan kepada siapa kita menyerahkan dan memohon segala kebutuhan hidup kita. Tentu kepada seorang ayah, kepada seorang bapa. Kita tidak mengarahkan doa kita kepada figur, kepada pribadi yang tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal dia. Jadi ketika kita mengatakan Bapa kepada Allah, artinya ada satu relasi, ada satu hubungan, ada satu kedekatan batin antara kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Seorang Bapa yang penuh kasih, seorang Bapa yang bekerja dan kepeduliannya ini hanya bagi anak-anaknya. Ia tidak bekerja dan sibuk untuk dirinya sendiri. Itu tidak memperlihatkan atau menjadi ciri figur seorang bapa. Karena seorang bapa, dia akan menggunakan seluruh waktu, tenaga, dan perhatiannya hanya tertuju bagi anak-anaknya. Allah yang kita sebut sebagai Bapa ini berada di surga. Sehingga kita katakan, Bapa kami yang berada di surga. Ia ada di tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang penuh sukacita. Ia ada di Firdaus yang penuh damai dan keindahan. Ia jauh di atas agar kita bisa selalu rindu untuk masuk dan berada di tempat di mana ia berada. Sehingga Bapa kami yang ada di surga adalah satu seruan keyakinan dari seorang anak bahwa kita bukan hidup di dunia ini selama-lamanya. Kita tidak berada di dunia ini selama-lamanya. Kita yang adalah anak, kita akan mencari tempat di mana ayah berada untuk mengalami, untuk merasakan secara langsung, untuk merasakan bagaimana rangkulan kasih tangan seorang ayah. Kita akan disadarkan ketika kita mengatakan doa ini, Bapa kami yang ada di surga. Pada waktu itu, kita juga tahu bahwa suatu waktu nanti kita akan berada bersama Bapa di surga. Kita tidak diciptakan oleh Bapa untuk berada di tempat lain, untuk tinggal di tempat di mana ia tidak berada, tetapi untuk berada bersamanya di dalam Firdaus bersama Allah Bapa, Putra dan Roh. Jadi Bapa kami yang ada di surga adalah ungkapan rencana keselamatan Allah bagi setiap anaknya, yaitu agar anaknya tahu dan yakin akan segala rencana, segala proyek yang dimiliki oleh Allah yang adalah Bapa ini bagi setiap orang. Agar rencana anak-anaknya adalah apa yang Bapa juga rencanakan dari surga, yaitu tinggal bersamanya
di dalam surga. Nabi Yesaya katakan, sebab rencanaku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Yesaya bab 55 ayat 8-9. Jalan dan rancangan Allah, rancangan Bapa kita bagi anak-anaknya, bagi kita hanya ada satu saja, yakni agar setiap anak mengalami bahwa ia dicintai oleh Bapa, ia disayang oleh Allah. Yang adalah Allah ini akan meninggikan setiap anaknya. Bapa yang adalah Allah ini akan berusaha bekerja sekuat tenaga dengan seluruh kasih yang ada di dalam dirinya untuk meninggikan dan mengagungkan setiap anak untuk berada di tempat di mana ia juga berada. Jadi setiap kali kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, berarti kita sedang mengalami bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihi, yang sangat disayang oleh Allah, yang direncanakan Allah untuk bersatu dengan Bapa. Kita dijaga dan dirawat, serta dituntun oleh Bapa untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di surga, di mana ia berada. Dan hidup kita di dunia ini adalah jalan dan sarana yang paling istimewa untuk menikmati perlindungan sekaligus panggilan Allah untuk berada bersama-sama dengannya di dalam surga. Jadi dengan kesadaran sebagai seorang anak yang disayang Bapa, kita teguh, kita penuh kebanggaan sebagai anak-anak Allah berdoa, Bapa kami yang ada di surga.